lihat di sini bahwa hasil pengujian menunjukkan callback alpha sebesar 0,698. Dengan demikian, pernyataan atau butir dinyatakan reliable. Sobat milenial, selamat berjumpa lagi di rumah Milenial Akuntansi. Dan di kesempatan ini kita akan membahas materi tentang uji reliabilitas instrumen penelitian dengan menggunakan SPSS. Reliabilitas merupakan konsistensi suatu instrumen pengumpulan data jika pengukuran dilakukan dengan menggunakan kuesioner tersebut secara berulang. Uji reliabilitas dilakukan setelah instrumen dinyatakan valid, yaitu melalui uji validitas. Uji validitas berbeda dengan uji reliabilitas. Jika uji validitas yang dilihat adalah ketepatan atau kecermatan instrumen penelitian dalam melakukan pengukuran data, sedangkan reliabilitas yang dilihat adalah tingkat konsistensi dari instrumen pengumpulan data jika pengumpulan data dilakukan secara berulang dengan menggunakan instrumen tersebut. Apakah hasilnya jauh berbeda atau relatif sama? Sebagai contoh, kita akan melakukan uji reliabilitas dengan menggunakan SPSS, di mana di sini ada data dari kuesioner yang sebelumnya sudah dilakukan uji validitas. Dan dari hasil uji validitas untuk pernyataan pertama, kedua, dan ketiga dinyatakan valid. Sedangkan untuk pernyataan yang keempat dinyatakan tidak valid. Untuk itu, dalam melakukan uji reliabilitas, pernyataan yang keempat ini harus dikeluarkan atau tidak ikut diperhitungkan. Jadi yang akan diuji reliabilitasnya adalah pernyataan yang pertama, kedua, dan ketiga. Langkah-langkah dalam pengujian reliabilitas dengan menggunakan SPSS. Setelah kita masuk dalam program SPSS, kemudian kita pilih variabel view. Kita deskripsikan untuk item atau pernyataan atau skor yang akan kita lakukan pengujian, di mana ada skor 1. Ini merupakan pernyataan 1 ya. Kemudian ada skor 2. Ini merupakan pernyataan kedua. Dan ada skor 3. Ini merupakan pernyataan yang ketiga. Yang kita uji cukup skor yang valid, sedangkan skor yang tidak valid tidak kita lakukan pengujian. Dan total skor juga tidak kita lakukan pengujian dalam SPSS. Jika ini sudah kita definisikan, selanjutnya kita pilih data view. Di sini kita dapat memasukkan data yang akan kita lakukan pengujian yang berasal dari kuesioner. Tahu di sini sudah saya buatkan dalam bentuk rekap dalam Microsoft Excel. Kita akan melakukan copy data. Ya, datanya sudah masuk. Dan proses untuk melakukan uji reliabilitas adalah kita pilih analis, kemudian kita pilih scale, kemudian kita pilih reliability analysis. Di sini ada dua kotak ya. Yang pertama ini nggak ada judulnya, kemudian yang kedua item. Kita pindahkan skor atau variabel ini ke dalam kotak item ini dengan cara klik panah yang di tengah ini. Klik variabelnya, kemudian klik panah. Klik variabelnya, kemudian klik panah. Jika sudah pindah semuanya, selanjutnya kita klik OK. Ya. Di sini sudah keluar hasil dari pengujian reliability statistik. Kita cukup melihat dari angka callback alpha ini, di mana di sini adalah 0,698.
Kriteria yang digunakan dalam pengujian reliabilitas adalah jika konveks alfa lebih dari atau sama dengan 0,6, maka reliabel. Jika konveks alfa kurang dari 0,6, maka tidak reliabel. Dapat kita lihat di sini bahwa hasil pengujian menunjukkan konveks alfa sebesar 0,698. Dengan demikian, pernyataan atau butir dinyatakan reliabel. Jadi itulah dasar pengujian reliabilitas. Dengan melihat angka konveks alfanya. Jika kurang dari 0,6, maka tidak reliabel. Jika lebih dari 0,6, maka reliabel.